Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin, para hadirin sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sama-sama kita hadir di majelis ini dalam rangka haul mengiringi doa untuk almarhum Bapak Haji Nasar ya, dan istri Ibu Hajah Neng ya, dan para keluarga yang malam hari ini dihaulkan. Kita doakan mudah-mudahan para almarhumin almarhumat diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, haul ini adalah ketemu tahun kematian. Kalau ketemu tahun kelahiran namanya apa? Ulang tahun Pak ya. Kalau ketemu tahun kematian namanya haul, ketemu tahun. Kenapa kita bisa memperingati haul? Yang pertama, haul ini zikrul maut, mengingatkan kita tentang kematian. Kalau hari ini, malam ini kita bisa menikmati duduk bersama ya, menikmati konsumsi, belum tentu besok kita akan menyusul. Karena kata Allah, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, pasti akan ketemu mati. Walaupun kita berada di atas tebing gunung yang tinggi, pasti apa? Mati. Nah, malam ini zikrul maut, mengingatkan kematian. Kalau kita sudah berada di alam kubur, kira-kira amal apa yang sudah kita bawa? Karena mudik ke alam kubur harus bawa bekal sebanyak-banyaknya. Orang mudik ke Jawa aja bawa bekal Pak ya. Kadang-kadang ada orang kagak berani mudik lebaran gara-gara nggak punya apa tuh? Nggak punya bekal ya. Ngapa lo nggak mudik? Gua kagak punya duit ya. Kagak berani tuh Pak. Orang mudik di dunia aja takut. Nah, yang paling penting adalah mudik ke akhirat. Ini yang paling penting. Karena ketika kita susah di dunia, masih ada saudara yang nolongin kita. Tapi kalau kita udah susah di alam kubur, dewek, nggak ada yang nolongin. Siapa yang menolong kita? Nggak ada, kecuali amal soleh yang kita lakukan. Oleh karena itu Pak ya, buat kita nih yang masih hidup, kalau besok mati, siap nggak nih? Siap nggak? Yang tua nggak juga agak siap, yang tua apalagi apa? Yang muda ya. Coba yang umurnya udah 60-70 tahun, Kong besok mati siap nggak? Agak begitu Pak ya. Takut ketemu malaikat apa? Malaikat munkar dan nakir.
Nah, karena kematian ini Pak, nggak ada yang tahu kapan kita akan kembali menghadap Allah, maka setiap hari yang harus kita lakukan adalah apa Pak? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus setiap hari Pak. Karena orang yang bertaubat setiap hari berarti dia menghapus dosanya setiap hari. Kan kita pasti Pak ya melakukan dosa setiap hari. Dosa mata, dosa tangan, dosa kuping, dosa kaki, dosa kemaluan Pak ya. Makanya kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan apa Pak? Neraka itu ada 7 pintu. Dari 7 pintu itu Pak akan menggodok 7 dosa organ tubuh kita. Dosa apa yang sering kita lakukan? Dosa mata. Yang harusnya kita nggak lihat jadi apa? Lihat. Sekarang mah dosa mata sampai ke kantong kita Pak, ke kamar kita. Pas lagi buka media sosial, lah ada yang pakai kutang doang ya, diterusin dah, umpamanya begitu ya. Itu udah dosa apa tuh? Dosa mata Pak ya. Dan itu nanti dosa-dosa mata dia akan digodok khusus untuk membersihkan dosa mata. Nauzubillah Pak ya. Yang kedua, dosa apa? Telinga. Sering ngomongin orang, kalau ngomongin orang lama tahan dia, kuat, kongkok berjam-jam Pak ya. Paling demen, emang begitu Pak. Setan itu tinggal niup-niup, ayo terus begitu kata setan ya. Ayo kita omongin Pak. Namanya telinga ini Pak, jangankan Pak kita ngomong berdua, bertiga, sekelompok ya. Ini saya di sini Pak nih, sendiri duduk ya, ini berdua lagi uplek ngomongin orang, saya emang nggak ngikutin nggak, tapi kuping saya mah kepo ya, nyaut mah kagak, kupingnya kepo, ini orang ngomongin siapa sih ini berdua guntang baya, apa miring-miring begitu Pak ya. Orang yang kayak gini Pak tetap mendapatkan dosa telinga yang disebut dengan apa tuh? Ghibah. Tetap dapat dosa apa tuh? Telinga. Nah ini yang harus kita jaga, kita pelihara. Dosa-dosa yang setiap hari kita lakukan Pak, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apa lagi Pak? Dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut. Perut itu Pak ada dosanya. Apa Pak? Coba kalau Bapak nyaplok sesuatu masuk ke dalam perut yang haram, nah tinggal digodok deh ya, dibersihin. Dosa apa lagi? Kemaluan, ya kan? Mungkin kalau orang sini mah kemaluannya rapih Pak, tapi di sana-sana, di luar sana Pak, banyak orang yang menjadikan kemaluan itu menjadi mata pencaharian. Ya, makanya kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali, jadi ada 7 pintu neraka yang khusus menggodok 7 organ tubuh kita. Makanya mungkin kalau orang-orang dulu mah tahu Pak ya, kalau anak lanang lahir taruh di pengki, salah satu pesennya apa tuh? Nih awas, lu tong punya kemaluan jangan asal ceblok. Begitu Pak ya, begitu nggak bro? Pesannya begitu tuh. Kenapa? Karena gara-gara itu kita akan keseret masuk ke dalam neraka. Ya, ini kaki Pak. Ini kaki juga ada dosanya Pak. Walaupun dia kelihatannya kaki mah kagak berdosa ya. Lah siapa bilang Pak? Coba tadi surah Yasin yang bapak-bapak baca. Ya, apa? Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Satu hari nanti nakhtim ala afwaihim, kami tutup mulutmu. Ya, nanti di akhirat mulut kita udah nggak bisa apa? Ngomong. Wa yukallimuna aydihim, kami suruh ngomong tuh tangan. Tangan berbicara Pak. Nah ini
Di laporan di Allah nih tangan saya ngambil barang orang, ya ngomong dia, ngambil buah-buahan orang, ngambil yang haram-haram. Siapa yang ngambil Pak? Kalau bukan tangan. Jadi wa yukallimuna aidihim, tangannya yang apa tuh? Berbicara. Tinggal diam aja kita Pak ya. Jadi nggak ada organ tubuh kita yang sekarang kita anggap nggak ngomong, ini jari-jari kita akan ngomong. Jangankan Pak di akhirat, sekarang aja Pak, yang tukang ngomong siapa Pak? Jari. Ini deket banget berdua, bertiga, kagak kekongkok. Ayo tangannya begitu Pak ya. Ya. Sekarang begitu Pak, duduknya mak nempel kayak orang marahan Pak ya. Konsentrasinya kemana tuh? Ke HP. Langsung dia jari-jarinya. Jadi jari-jari zaman sekarang ini Pak, banyak jari-jari yang sudah melakukan dosa. Dapat informasi, dapat sesuatu yang belum tahu kebenarannya, hoax, share. Siapa yang share tuh Pak? Jari. Jadi kalau nanti kata Allah wa yukallimuna aidihim Pak, tangan kita itu akan berbicara nanti di akhirat. Sekarang sudah kenyataan Pak. Mungkin dulu Pak ya, dulu sebelum ada gadget begitu, kita nggak percaya kalau tangan itu berbicara. Buktinya sekarang udah Pak ya, mulutnya udah apa? Nakhtim, mulutnya udah diem. Ya kan, kita kalau duduk begini kan di mana-mana udah Pak. Saya kadang-kadang kalau ngeliat guru-guru tuh di TU, di mana ya, di kantor, nggak ada yang kongkok dah. Sibuk sama apa tuh? HP masing-masing Pak ya. Ini namanya kata Allah, nakhtim ala afwaihim, kami tutup mulut mereka, arti tidak berbicara, wa yukallimuna aidihim, tangan-tangan mereka yang berbicara. Kalau seandainya mereka berdusta Pak, kata kaki apa? Nah, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah, kata kaki nih, saya kaki jadi saksi kemana saja dia lakukan. Coba Bapak kalau pergi ngancong ke rumah janda, ya yang nganterin siapa? Kaki. Yang duluan nunjukin tangan Pak ya. Woi, lagi di mana? Nah, gitu ya. Kan gitu Pak. Di rumah ada orang ya kagak, gue doang sendiri. Ya gue datang ya. Ya udah, kaki jalan ngoncelong tuh ya Pak. Jadi kaki itu Pak menjadi saksi. Saksi terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Makanya kalau kaki itu datangnya ke sini Pak ya. Tuh, iya kakinya si Anu memang tempatnya dia Mak ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, masjid-majelis kayak gini. Itu jadi saksi Pak. Makanya kenapa Pak? Nih Pak, kata Imam Syafi'i ya. Kalau Bapak sholat Jumat, sini sholat Jumat di mana sini? Sono ya. Sholat Jumat dari sini, dari rumah ke Masjid Al-Hidayah ya. Hidayatullah, itu dihitungnya langkahnya Pak. Berarti kaki itu berpahala. Itu kan kaki yang bawa Pak ya. Kata Imam Syafi'i apa? Kalau pengen banyak pahalanya, perginya lewat sini, pulangnya lewat sono. Gitu kata Imam Syafi'i. Dalam rangka apa tuh Pak? Dalam rangka nanti kalau kaki berbicara di hadapan Allah, emang saya jadi saksi, kaki saya selalu diajak ke masjid. Nah tinggal hitung-hitung dah kita yang masih hidup ini. Kira-kira kaki kita banyakkan ke masjid, apa banyakkan ke layar tancap begitu ya. Karena udah nggak ada layar tancap ya. Dulu kalau nonton ke pulau, ya Allah pulang takut kita ya. Itu gak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena kayaknya organ tubuh kita ini Pak, semuanya udah susah dah untuk tidak berbuat dosa. Mata ya setiap hari, kuping ya setiap hari Pak ya, tangan begitu, kaki begitu Pak ya. Apa yang kita lakukan tadi saya bilang? Istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya Pak. Sebanyak apapun dosa kita Pak, sebanyak apapun dosa kita, kalau pengen dihapus, kata Allah, taubat. Di mana kata Allah bilang apa? Dalam surah Asy-Syura ayat 25, wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat hambanya dan memaafkan kesalahannya. Makanya taubat ini harus setiap hari, minimal diiringi dengan istighfar Pak.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ilah itu kata wa atubu tuh Pak. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Dan itu minimal dibaca berapa sehari? 100. Iya Bapak, Bang, nggak usah pakai tempat khusus Pak, waktu khusus. Pokoknya Bapak kalau keluar rumah nih, naik motor, mau kemana, mau kerja, itu baca aja tuh sambil jalan tuh, istighfar itu. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu apa? Saya pernah tuh Pak, saya tes tuh. Kan saya ngelongok anak saya Pak di Darko ya. Dari rumah setar, naik mobil, pegang tas itu, tektok, ya kan? Sampai Darko tuh Pak 1500 istighfar. 1500 tuh. Ayo coba begitu jalan terus gitu. Makanya di mobil udah kagak nyetel musik dangdutnya, kagak udah. Orang kita istighfar baik ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita nggak tahu besok kalau ternyata hari ini kita melakukan dosa, terus hari ini kita belum bertaubat, nah ini yang matinya namanya su'ul khotimah. Ya, di ujungnya nggak bagus. Makanya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, beliau ngasih doa Pak. Ya, di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Al-Wasaya Al-Imaniyah. Apa doanya Pak? Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bi husnil khotimah. Itu doanya itu dari Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Apa artinya Pak? Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan beragama Islam. Ini Pak, nggak boleh ditawar-tawar nih. Pokoknya kalau matinya Islam, gitu. Jangan sampai nauzubillah matinya apa? Kafir, kayak lagi megang botol mati, lagi nyolong kesetrum apa? Mati, apa begitu ya? Lagi tidur di perut jablay mati, umpamanya gitu Pak. Ini matinya su'ul khotimah, ya kan? Ya Allah, tutup ajal kami mati dalam keadaan beriman. Ya, ini penting Pak, karena iman itu yang membuka pintu surga. Iman itu yang bisa diterima amal kita. Coba Bapak lihat dah. Semua amal soleh Pak, amal soleh dalam Al-Quran itu selalu diiringi kata amanu. Ayat paling populer ya, paling populer ayat apa Pak? Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat, begitu Pak. Jadi orang itu ketika melakukan amal soleh, landasannya harus apa tuh? Iman. Kalau nggak landasan iman, dia termasuk khusrin, kata Allah gitu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu selalu dalam keadaan rugi, itu kata Allah Pak. Kecuali yang kagak rugi, amanu wa amilus solihat. Jadi orang-orang yang beriman, setelah dia beriman baru dia lakukan amal soleh Pak. Tidak dibenarkan Pak ketika ada orang melakukan amal soleh tapi nggak beriman. Tamanya begini Pak, Bapak puasa rajin ya, sholat berjamaah rajin, bersedekah rajin, sama tetangga semua, sama saudara akur Pak ya, baik. Tapi masih percaya umpamanya jimat, masih percaya sono tapak ke Gunung Kidul, ya masih nyari penglaris kemana-mana. Nah itu orang yang melakukan amal soleh tapi tidak dilandasi apa tuh? Iman. Maka orang itu enggak ada artinya nilai amal solehnya, enggak ada pahalanya, enggak punya nilai sama sekali. Makanya Allah selalu gandeng Pak, orang-orang yang melakukan amal soleh harus didahului dengan kata iman. Ini kunci Pak, ini hati-hati Pak ya. Ini yang saya sebut tadi, bagaimana kita bisa mati husnul khotimah Pak, kalau ternyata di dalam kehidupan kita ada Allah yang kita duakan.
Ilokan di zaman modern kayak gini Pak, masih ada orang yang lari ke Gunung Kidul gitu ya? Masih ada, itu masih ada. Nah, kalau masih ada, buru-buru tuh Pak, sebelum mati kita buang. Kenapa Pak? Karena nanti nggak ada nilai itu amal soleh kita. Ya, makanya Allah ngapa Pak? Wal asri innal insana lafi khusrin, gitu kan? Sesungguhnya manusia, insan lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Nah, itu tadi. Kalau orang ternyata melakukan amal soleh tidak dilakukan beriman, dia rugi tuh. Rugi di akhirat. Ya, percuma nilai pahala puasanya nggak ada, nilai pahala sholatnya nggak ada, nilai pahala sedekahnya nggak ada, nilai amal baiknya nggak ada. Tetapi Pak, kalau kita sudah beriman, kita melakukan amal soleh, Allah kasih ganjarannya apa Pak? Surga. Coba Bapak lihat surah Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum khairul bariyah. Tuh yang pertama tuh. Innalladzina amanu wa amilus solihat, gitu Pak. Selalu digandeng tuh, selalu. Coba dalam Al-Quran lihat. Kata Allah Pak, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, mereka itulah khairul bariyah. Apa khairul bariyah Pak? Manusia terbaik. Jadi kalau orang nggak beriman, orang itu nggak amal soleh, bukan orang terbaik. Atau dibalik, orang itu melakukan amal soleh tapi tidak beriman, juga bukan orang terbaik. Atau dia beriman, percaya sama Allah, sholat kagak, puasa kagak, semuanya kagak Pak, termasuk juga bukan orang apa? Terbaik. Tetapi ketika dia innalladzina amanu wa amilus solihat, dia melakukan beriman, dia melakukan amal soleh, dia manusia terbaik, apa ganjarannya Pak? Apa ayat selanjutnya? Ayat selanjutnya apa Pak? Khairul bariyah. Terus jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Apa Pak? Artinya Allah kasih ajrun, pahala, ya, lahum ajrun, ya, jannat, surga. Surga apa? Surga Aden, jannati adnin, gitu Pak. Surga Aden yang tajri min tahtihal anhar, ngalir sungai-sungai di surga Pak. Sekarang kan Pak, kita merindukan zaman tahun 80 90. Dulu mah di depan, dalam depan kalenan Pak ya. Udah airnya bersih. Apa tuh? Ikannya juga Pak. Banyak. Mungkin anak-anak sekarang kagak ngerasain itu Pak. Dulu mah kita ya Allah tuh air berjernih gitu dari ujung sana, dari sampai depan rumah saya gitu Pak. Air yang ngalir, ikannya juga banyak. Kalau lagi hujan kita tebang bawa ancok sama apa tuh? Tanggok Pak ya. Masya Allah. Saya paling demen tuh nemenin emak saya tuh kalau ngancok Pak ya. Itu di dunia Pak, itu rasanya indah, enak. Sekarang kita nggak nemuin itu. Nggak ada. Ada di sini. Yang ada kalenan pada apa tuh? Pak hitam semuanya Pak ya. Gotnya udah kecil, bukan kecil lagi, ngumpiang dari kemana-mana tuh. Masya Allah Pak ya. Nah surga Aden itu Pak, surga yang airnya mengalir, airnya jernih terus, itu diberikan kepada orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Surga Aden itu Pak, salah satu nama surga. Jadi kalau ada orang, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir Pak, surga Aden itu, kalau ada orang yang sudah masuk ke dalam surga Aden, dia udah nggak pengen keluar lagi, betah di dalamnya. Tuh, betah udah. Nah ini yang mahal. Makanya lakukan apa? Amanu wa amilus solihat. Maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Kira-kira nih, kita yang masih hidup, udah seberapa besar amal soleh yang kita lakukan? Gitu Pak ya. Kalau cuma secuil, ya jauh udah berharap mendapatkan surga apa tuh? Surga Aden Pak ya. Makanya mumpung masih ada umur, kita dikasih sehat, bisa melakukan amal soleh, lakukan sebaik-baiknya.
Kalau udah mati kayak almarhum begini, cuma mengharapkan kiriman bacaan doa dari anak-anaknya. Kalau anaknya engah Pak ya, ya kayak sekarang nih almarhum anaknya bagus Pak, dihaulin setiap tahun, dikirimin doa setiap tahun. Almarhumin almarhumat yang dihaulkan di alam kuburnya bahagia karena dapat kiriman yang luar biasa. Kiriman pahala Fatihah, kiriman pahala Yasin, kiriman pahala zikir, kiriman pahala doa. Ya, maka ini adalah dalam rangka anak-anak yang soleh yang bisa melakukan apa? Amal soleh untuk membantu orang tua yang sedang berada di alam kubur. Alam kubur itu kan Pak, ibarat orang kayak tenggelam. Coba Bapak kalau lagi tenggelam, nggak bisa berenang, tenggelam cengap-cengap, butuh nggak pertolongan tuh? Butuh Pak. Kita udah nggak bisa berenang, cengap-cengap di lautan yang luas, kaki kita kagak jajak Pak ya. Butuh berbantuan dari orang lain. Ketika bantuan itu datang, Masya Allah, sangat gembira kita, senang sekali. Nah orang tua yang kita dikubur tuh gitu Bu, bayangannya tuh, ya kan? Kalau kita nggak ngirimin ya begitu, ya Allah, orang tua gua lagi cengap-cengap ono ya, lagi nungguin baik, anak gua mana, saudara gua mana, mantu gua mana, batin pada ada yang ngirimin Pak ya. Makanya paling tidak kirimin istighfar setiap hari. Astagfirullahalazim li wali walidayya walahum walil mu'minin wal mu'minat. Begitu Pak, dia kan dapat tuh pertolongan. Kalau dia Pak setiap hari ditolong Pak, lama-lama muncul dah, nggak akan tenggelam, selamat begitu Pak. Artinya apa Pak? Orang-orang yang selalu kita haulkan Pak setiap saat, mereka nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan Pak, dosanya habis. Karena anak mantunya selalu mengistighfarkan. Tadi kan Bapak baca, Astagfirullahalazim li wali walidayya gitu Pak ya. Ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, baru ampuni dosa orang yang kita haulkan. Jadi bapak-bapak nih yang nggak haul di rumahnya ya, karena duduk di sini. Jadi orang tua kita Pak, dengan sebab majelis ini ikut diampuni di dalam kubur. Makanya jangan males kalau ada orang yang ngundang haul. Enak banget lu ya, lu be bapak lu doain gitu Pak. Padahal konsepnya salah tuh Pak. Kenapa coba runtutan kalimat itu Pak? Astagfirullahalazim li wali walidayya baru walahum. Ya, yang kita minta istighfar kan siapa? Ya Allah ampuni dosa saya. Kita dulu Pak yang baca. Yang kedua wali walidayya, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua saya. Lah bapak kan kagak ngundang haul, kenapa jadi orang tua bapak yang minta diampuni kan gitu ya, bahasa kasarnya ya. Baru apa? Walahum. Orang yang dihaulkan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni. Kenapa begitu Pak urutannya? Kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 Pak. Ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu perintahnya Pak. Makanya Bapak nih, Bapak nanti kalau naik pesawat, ada yang pernah naik pesawat sini ya? Kalau naik pesawat Pak, pesawatnya oleng Pak ya. Terus di atas kepala kita nih Pak, itu kan ada masker oksigen. Masker oksigen. Ya, dari atas kepala kita itu turun. Ini kan pesawat yang bikin orang barat Pak, bukan orang Islam. Ya. Tapi cara penyelamatannya cara Islam Pak. Bapak naik pesawat berdua, bertiga lah. Ini suami, ini istri, ini anak. Ketika itu pesawat oleng Pak dan butuh masker oksigen, siapa dulu yang Bapak lakukan kasih masker tuh? Anak apa bini apa kita? Ayo, anak apa bini apa diri kita? Ya kan? Itu kan konsepnya. Jadi ketika ada masker oksigen
keadaan kayak gitu Pak, larinya ke perintah Allah tadi itu. Ku anfusakum wa ahlikum. Selamatin diri lo, baru keluarga lo. Gitu. Gimana kita mau menolong Pak? Kalau orang lain yang kita kasih, kita dulu masukin tuh masker oksigen ke mulut kita. Setelah kita aman, baru kita bantu orang lain. Itu kan pesawat bukan orang muslim Pak yang bikin, tapi cara penyelamatan yang digunakan itu caranya Al-Quran. Ya, makanya kenapa kita kalau istighfar itu buat diri kita dulu. Padahal kan di sini yang haul siapa? Almarhum kok apa? Nasar. Harusnya kan kalau Nasar yang duluan kita istighfarin, bukannya kita dulu. Makanya perintah Allah dalam surah Muhammad ayat 19, fastaghfir lidzambika walil mu'minin, tuh kata Allah tuh. Istighfarkan dosamu, baru dosa saudaramu. Jadi kalau kita mau minta pertolongan Pak ya, kita dulu. Kayak orang ngasih konsumsi gitu Pak. Iya. Jadi kalau udah nampan, kita dulu orang lain kita kasih. Nah, sama kayak Bapak sholat. Nih sholat nih kan depan, sop depan ada yang kosong 2 atau 3. Datang Ustaz Dustur kluk aja nyampe. Nah karena ini guru kita ya, guru depan guru. Nah gitu kan? Ya, orang kita sudut depan. Itu sebetulnya salah Pak. Karena kita membiarkan kesempatan yang berharga buat orang lain. Harusnya kita berebut ngambil sop yang paling terdepan, terlepas dia guru kita atau bukan. Begitu Pak, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya. Nah para bapak hadirin sekalian, jadi ketika kita masih diberi kesempatan hidup, yang harus kita lakukan dengan segera adalah bertaubat. Taubatan nasuha Pak ya. Dengan apa? Dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Dengan melakukan salat sunat taubat Pak. Makanya salat sunat taubat itu Pak boleh dilakukan kapan saja. Mau habis subuh kek, mau habis asar kek, pokoknya kapan aja dia pakai salat tahiyat masjid begitu. Kenapa? Karena banyak orang melakukan kesalahan Pak, melakukan dosa kapan aja. Dan ketika dia bertaubat, kapan aja dibuka. Selama belum ada ajal sampai ke leher kita. Ya. Nah mudah-mudahan nih malam ini kita haul, kita peringati orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Mereka butuh dari doa kita, dan kita yang hidup butuh persiapan untuk menyusul mereka. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh arwah almarhumin, almarhumat yang dihaulkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kuburnya taman-taman surga. Dan kita yang masih hidup, Allah jadikan kita termasuk min husnil khatimah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak sekalian. Jadi buat bapak-bapak insyaallah ya, kalau bapak-bapak pengen denger tausiahnya dan macam-macam tausiah saya, silakan buka di YouTube, klik nama saya, Nur Anwar Amin. Nah, itu nama saya Pak, bukannya anak.